Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di Eni Lestari Channel. Nah, sekarang kita akan membahas soal PPPK tentang kompetensi teknis pedagogis. Dalam hal ini saya akan membahas dulu tentang penilaian. Kita langsung ke soal ya. Soal nomor 1. Pak Budi merupakan pendidik PKN di Sekolah Dasar Mekarsari. Dia tinggal di Desa Beranharjo. Siska merupakan tetangga dari Pak Budi. Setiap pembagian hasil evaluasi, Siska selalu diberi nilai 85 oleh Pak Budi. Sementara Rudi, peserta didik yang paling pintar di kelasnya, hanya mendapatkan nilai 80. Dari kasus di atas, artinya Pak Budi tidak melaksanakan prinsip penilaian. A. Adil, B. Objektif, C. Menyeluruh, D. Sistematis, E. Beracuan kriteria. Jawabannya adalah B. Objektif, tidak objektif. Nomor 2. Pak Budi merupakan seorang pendidik olahraga pagi ini. Dia akan mengadakan penilaian praktik berenang. Prinsip penilaian yang dilaksanakan merupakan A. Sahih, B. Objektif, C. Menyeluruh, D. Sistematis, E. Beracuan kriteria. Jawabannya adalah A. Pembahasannya, tujuan penilaian merupakan teknik berenang, sedangkan jenis penilaiannya merupakan praktik, sehingga prinsip penilaiannya merupakan sahih, yang berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang dapat diukur. Soal selanjutnya, soal nomor 3. Dengan melihat hasil pretest, seorang pendidik bisa mengetahui bahwa 3 dari 8 soal yang diberikan mampu dijawab hampir seluruh peserta didik dengan benar. Jika Anda sebagai pendidik, manfaat apa yang bisa dipetik dari informasi tadi? A. Mengajarkan seluruh materi sesuai dengan kurikulum supaya penguasaan peserta didik lebih bagus. B. 3 dari 8 soal tersebut B. 3 dari 8 soal tersebut tidak akan ditanyakan lagi pada saat melakukan post-test. C. Materi yang telah dikuasai peserta didik tidak perlu diajarkan lagi pada proses kegiatan belajar mengajar. D. Pelajaran remedial untuk materi yang belum dikuasai peserta didik berdasarkan hasil pretest. Jawabannya adalah C. Pretest merupakan kemampuan awal, maka materi yang dikuasai tidak perlu diajarkan lagi pada proses kegiatan belajar mengajar, karena waktu untuk mengerjakan materi yang 3 soal tadi bisa dipakai untuk memperdalam materi yang lain. Soal nomor 4. Pada awal semester, Pak Budi sebagai seorang pendidik IPA selalu menjelaskan penilaian yang akan dilaksanakan selama 1 semester dan penentuan nilai akhir IPA yang akan dijadikan dasar untuk pemberian nilai raport. Hal ini artinya Pak Budi telah menerapkan prinsip penilaian. Ya, jawabannya adalah B. Terbuka. Pak Budi telah menjelaskan semua teknik, prosedur, dan pengolahan penilaian sampai penentuan akhir yang merupakan prinsip penilaian terbuka. Sekarang sudah jelas berarti ya yang tadi. Sekarang nomor selanjutnya. Untuk mengukur sejauh mana kemampuan peserta didik secara kognitif, psikomotor, dan afektif merupakan A. Jenis penilaian, B. Fungsi penilaian, C. Prinsip penilaian, D. Tujuan penilaian, E. Asas penilaian. Jawabannya adalah D. Tujuan penilaian. Pembahasannya, tujuan penilaian itu adalah untuk mengetahui tingkat penguasaan kompetensi dalam bidang afektif, pengetahuan kognitif, dan keterampilan psikomotorik yang sudah dan belum dikuasai seorang atau sekelompok peserta didik untuk ditingkatkan dalam pembelajaran remedial dan pengayaan. Menetapkan ketuntasan penguasaan kompetensi belajar peserta didik dalam kurun waktu tertentu, yaitu harian, tengah semester, 1 semester, 1 tahun, dan masa studi satuan pendidikan. 3. Menetapkan program perbagusan atau pengayaan. 4. Memperbaiki proses pembelajaran. Sedangkan yang menjadi fungsi penilaian itu menggambarkan sejauh mana peserta didik
menguasai kompetensi, mengevaluasi hasil belajar peserta didik dalam rangka membantu peserta didik memahami kemampuan dirinya, mendiagnosa kesulitan belajar, kontrol bagi peserta didik dan satuan pendidikan tentang kemajuan peserta didik. Nah, dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa untuk mengukur sejauh mana kemampuan peserta didik secara kognitif, psikomotor, dan afektif merupakan tujuan penilaian. Nah, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Nyalakan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan notifikasi dari video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.